Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Stomo. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengenalan alam dan manusia menurut pandangan Islam. Menurut pandangan Al-Quran, penciptaan alam semesta dapat dilihat pada surat Al-Anbiya ayat 30. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu? Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tidak juga beriman? Bumi sebelumnya adalah planet yang mati, dan Allah menghidupkannya dengan air dari langit. Dan Allah menurunkan dari langit air, dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Quran Surah An-Nahl ayat 65. Secara bahasa, berasal dari bahasa Sanskerta, yakni dari kata manu, dan bahasa Latin yakni mens, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi. Secara istilah, manusia dapat diartikan sebuah konsep atau sebuah fakta, sebuah gagasan atau realitas, atau sebuah kelompok, atau seorang individu. Proses penciptaan manusia ada dua. Yang pertama yang disebut sebagai prosajali, sebagaimana penciptaan yang Allah lakukan secara langsung seperti terciptanya Nabi Adam dan Hawa yang terdapat pada Quran Surah An-Nisa ayat 1. Yang kedua adalah proses alamiah, seperti proses penciptaan manusia kebanyakan yang dijelaskan pada Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-16. Yang pertama adalah jasad dan ruh. Manusia diberi kebebasan dalam memilih dan selalu dipengaruhi oleh tabiat yang memiliki dua unsur, yaitu jasad dan ruh yang saling mengisi. Berikutnya adalah pendengaran, penglihatan, dan hati. Allah memberikan manusia telinga lengkap dengan pendengarannya, mata lengkap dengan penglihatannya, dan hati lengkap dengan rasa dan akalnya, agar manusia bisa mengenal Tuhannya, mengenal dirinya, mengenal alamnya, membedakan hak dan batil, baik dan buruk. Yang berikutnya adalah fitrah. Fitrah memiliki beberapa arti. Dalam Kamus Al-Munawir diartikan sebagai naluri atau pembawaan. Menurut Kamus Susunan Muhammad Yunus diartikan sebagai agama, ciptaan, atau perangai. Adapun sifat dasar manusia seperti yang disebutkan dalam Al-Quran seperti halwa, doifa, kabat, dan zolim. Manusia ditugaskan untuk beribadah kepada Allah SWT sebagai salah satu cara atau jalan bagaimana menggapai ridhonya, sekaligus untuk membuktikan status sebagai hamba, dan hanya karena inilah kita dihidupkan oleh Allah SWT. Peran manusia di muka bumi adalah sebagai khalifah. Dengan demikian, sebagai hamba Allah, manusia berkewajiban mewakili Allah di muka bumi. Peranan manusia adalah mengemban amanah Allah SWT, bahwa manusia sebagai pengemban amanah dari Allah yang mampu mengelola dan memaksimalkan sumber daya di alam, kemudian untuk kepentingan penghambaan kepada Allah serta menegakkan agama Islam. Ada beberapa istilah manusia yang tersebutkan di dalam Al-Quran. Yang pertama disebut basarun, Anas, Bani Adam, dan Insan. Perjalanan hidup manusia, bila kita cermati, bisa kita lihat tahapan-tahapannya yang dimulai dari alam ruh. Berikutnya alam rahim, dalam kandungan seorang wanita yang lama hidupnya di dalam rahim sekitar 9 bulan. Setelah itu maka lahirlah manusia ke alam dunia dalam keadaan polos dan suci tanpa membawa apapun. Kehidupan manusia di alam dunia pada hakikatnya merupakan ujian-ujian seumur hidupnya untuk menentukan tempatnya di akhirat kelak. Setelah itu masuk ke alam kubur atau alam barzakh. Di tahap ini roh menunggu sampai dunia kiamat atau berakhir. Yang terakhir adalah alam akhirat. Di tahap ini roh manusia akan hidup abadi, kekal selama-lamanya. Setelah semua manusia yang pernah hidup di dunia akan dibangkitkan atau dihidupkan kembali untuk diperiksa, dihitung segala amal perbuatannya selama hidup di dunia, di suatu tempat yang disebut padang mahsyar. Sekian penjelasan singkat tentang pengenalan alam dan manusia menurut pandangan Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.